Halo guys, selamat datang di Catalyst Study. Oke, kali ini saya bakal bahas tentang pengenalan cost. Beberapa orang menganggap cost itu adalah biaya dan biaya itu adalah cost. Sebenarnya itu beda. Jadi, cost itu adalah pengorbanan sumber daya atau nilai setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Jadi, kita mengorbankan nilai setara kas untuk mendapatkan barang dan jasa, dan barang dan jasa ini masih memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Jadi konteksnya memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Ingat ya, ketika barang dan jasa ini masih memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, itu dianggap sebagai cost. Contoh, pembelian mesin, persediaan bahan baku, atau peralatan kantor. Oke, saya contohkan satu. Misalnya teman-teman beli mesin hari ini. Otomatis mesinnya ini masa manfaatnya nggak langsung habis di bulan ini juga, masih bisa dipakai bulan depan, masih bisa dipakai tahun depan, 2 tahun kemudian gitu. Itu yang dianggap sebagai memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Lalu yang kedua, peralatan kantor. Untuk peralatan kantor sendiri, contoh teman-teman beli mesin printer, beli mesin barcode, beli mesin, ya dianggap sebagai pelengkap peralatan kantor. Nah, peralatan yang dibeli ini nggak langsung habis terpakai, besok bulan depan dibuang, nggak, masih bisa dipakai buat seterusnya gitu. Nah, itu yang dianggap sebagai, diakui sebagai cost. Nah, apa itu biaya? Biaya itu expense, merupakan pengorbanan sumber daya atau nilai setara kas, dan dia sama dengan cost, masih memiliki manfaat, sama-sama memiliki manfaat, tapi manfaatnya itu telah habis, itu dianggap sebagai expense. Contohnya berasal dari cost yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Jadi ketika cost itu dikonsumsi atau dipakai, atau ketika cost itu sudah terpakai untuk menghasilkan pendapatan, itu dianggap sebagai biaya. Lalu manfaat, contoh yang kedua adalah manfaatnya langsung dirasakan dalam periode berjalan atau masa lalu, seperti gaji, listrik, atau biaya iklan. Kalau untuk gaji sendiri, kan teman-teman sudah merasakan manfaatnya dari awal bulan sampai di akhir bulan. Jadi perusahaannya ini sudah menerima manfaat dari si pekerjaannya si karyawan, dan di akhir bulan tinggal dibayar. Itu yang dianggap sebagai manfaatnya sudah berlalu, atau manfaat masa lalu, atau manfaat dalam periode berjalan. Oke. Catatan, bahan baku yang dibeli, ini khusus yang persediaan bahan baku. Teman-teman beli bahan baku, ketika dibeli sudah diterima, itu dianggap sebagai cost, dan itu di neraca itu termasuk ke dalam kelompok aset atau aktiva. Lalu bahan baku ini dipakai untuk proses produksi, otomatis menjadi HPP, persediaan barang jadi. Lalu barang jadi ini terjual, maka HPP berubah menjadi biaya. Nah, ini step buat bahan baku yang awalnya dia berada di cost menjadi yang awalnya dia sebagai cost, lalu nanti dia bakal berubah menjadi biaya gitu. Untuk lebih jelasnya, ini saya sudah buatkan alur diagram atau alur flow chart biar teman-teman mudah memahami. Konteks pertama itu setara kas dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Konteks kedua, barang dan jasa ini memberi manfaat di masa mendatang, maka pengorbanan tersebut dianggap sebagai cost dan dicatat sebagai aset selama belum terpakai. Saat manfaat dari cost terpakai dalam proses menghasilkan pendapatan, cost tersebut berubah menjadi biaya atau expense. Nah, dengan demikian, cost dianggap sebagai aset bila manfaatnya masih ada. Kalau cost yang menjadi biaya bila manfaatnya sudah terpakai. Dan cost itu menjadi rugi bila manfaatnya tidak ada sama sekali gitu. Jadi kalau nggak ada manfaatnya sekali, padahal kita udah mengorbankan nilai setara kas dan nggak memiliki manfaat sama sekali, itu dianggap sebagai rugi. Oke, ini alur flowchartnya. Setara kas dikorbankan untuk barang dan jasa. Barang dan jasa ini memiliki manfaat di masa mendatang, maka dianggap sebagai cost. Dan cost ini ketika belum terpakai, maka dianggap sebagai aset. Dan cost ini ketika sudah terpakai, itu dianggap sebagai biaya dan expense. Nah, untuk setara kas dikorbankan untuk barang dan jasa, memberi manfaat, tapi untuk di masa lalu, bukan di masa mendatang. Itu dianggap sebagai expense. Nah, seperti apa tadi? Seperti gaji gitu. Nah, pertanyaannya adalah
Cost ini kan kalau belum terpakai sudah diakui sebagai aset. Kalau sudah terpakai diakui sebagai biaya atau expense. Nah, ketika cost terpakai tapi nggak memberi manfaat, itu dianggap sebagai apa? Nah, itu dianggap sebagai kerugian, loss. Sama halnya setelah kas dikorbankan tapi nggak ada memberi manfaat, maka dianggap sebagai rugi atau loss. Jadi dari sini udah paham ya, setelah kas awalnya berujung kepada cost atau berujung kepada biaya atau expense, atau masih jadi aset, atau berujung menjadi rugi atau loss. Oke, nextnya saya bakal bahas tentang klasifikasi cost. Sebenarnya di dalam teori itu klasifikasi cost ini banyak, tapi ini hanya teori. Contohnya ada teori tentang cost langsung dan cost tidak langsung. Ada tentang teori tentang cost terkendali dan cost tidak terkendali. Ada cost relevan dan ada cost tidak relevan. Ada opportunity cost, ada incremental cost. Nah, itu banyak teorinya. Cuma saya bakal bahas klasifikasi cost hari ini, cuma 3 klasifikasi cost biar videonya nggak terlalu panjang. Klasifikasi yang pertama, cost berdasarkan elemen produk. Cost berdasarkan elemen produknya apa-apa aja. Contohnya bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Cost bahan baku sendiri itu terbagi dari dua, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung ini contohnya teman-teman bikin kursi kayu. Nah, kayu ini termasuk ke dalam bahan baku langsung. Sedangkan bahan baku tidak langsung, yang tidak langsung teridentifikasi dari produk. Contohnya apa? Sebenarnya membuat produk ini teman-teman butuh amplas. Nah, amplasnya ini termasuk bahan baku tidak langsung. Nah, terus lalu misalnya butuh kain perca buat ngelap hasil amplasan. Ini termasuk juga bahan baku tidak langsung gitu. Lalu cost tenaga kerja terbagi dari dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kalau yang tenaga kerja langsung, contohnya adalah tukang yang untuk membuat si kursi ini dari bahan kayu menjadi barang jadi, itu cost tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, contohnya ada helper, keneknya tukang yang membantu untuk memindahkan kayu-kayu ini dan memindahkan barang jadi ke gudang. Nah, itu termasuk tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan cost overhead itu ada bahan baku tidak langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung dan lain-lain. Lain-lainnya ini contohnya misalnya adalah biaya gaji administrasi, biaya gaji satpam, atau biaya listrik pabrik, atau biaya itu mesin, biaya penyusutan mesin. Itu termasuk ke biaya cost overhead gitu. Pertanyaannya adalah kenapa biaya bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung dibahas lagi di cost overhead. Sebenarnya ini hanya teori, tapi di lapangannya itu ada beberapa praktek yang berbeda-beda tergantung teknis pemahamannya si tim akuntansinya sendiri dengan si proses bisnisnya perusahaan. Kadang ada perusahaan mengatakan, oh ini bahan baku tidak langsung masuk ke cost overhead aja. Ada yang bilang ya udah masuk ke cost bahan baku. Nah, kurang lebih gitu, tapi itu tergantung teman-teman sendiri pemahamannya dan keilmuannya nanti seperti apa gitu. Oke, kita lanjut. Cost berdasarkan periode pembebanan. Nah, periode pembebanan ini ada yang dianggap sebagai pembebanan langsung dengan pembebanan periode gitu. Cost produk, cost langsung dapat diidentifikasi pada produk atau cost yang terlibat dalam pembuatan produk. Jadi ketika cost ini langsung terlibat dalam pembuatan produk, itu dianggap sebagai cost produk. Sedangkan cost periode adalah cost selain cost produk yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk, tapi pembayarannya dalam periode. Contoh periode bulanan. Nah, itu dianggap sebagai cost periode. Cost ini tidak termasuk ke dalam cost manufaktur atau COGM. Oke, kita lanjut. Cost berdasarkan perilaku kebiasaan. Ada yang namanya cost tetap, cost variabel, dan cost campuran. Ini teman-teman bakal sering dengar atau sering lihat di laporan-laporan budgeting, cost tetap, cost variabel, cost tetap yang mana, cost variabel yang mana. Jadi kalau lebih paham cost tetap dan cost variabel itu udah cukup. Untuk cost tetap adalah cost yang tidak akan berubah meski aktivitas dan jumlah produk meningkat atau turun, sehingga nilai cost selalu relatif tetap. Contohnya apa? Beban penyusutan mesin itu kan tiap bulan selalu sama, jadi dianggap sebagai cost tetap. Sedangkan cost variabel adalah cost yang secara total akan berubah atau bervariasi tergantung dari perubahan volume
atau jumlah produk yang diciptakan, itu dianggap sebagai cost variable. Nah, jadi semakin banyak produk yang diciptakan, nilai costnya ini semakin tinggi. Kalau semakin kecil produk, semakin sedikit produk yang diciptakan, maka costnya juga semakin sedikit. Nah, itu dianggap sebagai cost variable. Nah, cost campuran ini adalah campuran dari gabungan dari cost tetap dan cost variable. Untuk pembahasan cost campuran mungkin nanti kalau saya berkesempatan saya bakal bahas di video selanjutnya. Jadi di video selanjutnya itu di cost campurannya itu sebenarnya ada metode buat pemisah dari cost campuran ini, dipisah berapa persen cost tetap dan berapa cost variable. Nilainya dari cost tetap berapa, nilai cost variable berapa. Itu nanti ada pembahasannya. Oke, kita lanjut. Oh, udah habis. Mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang pengenalan cost. Mungkin selanjutnya saya bakal bahas lagi tentang yang berhubungan dengan budgeting dan penganggaran. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.